Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang penyakit tetralogi overload. Tetralogi overload adalah penyakit jantung kongenital yang merupakan suatu bentuk penyakit kardiovaskular yang ada sejak lahir dan terjadi karena perkembangan dengan gejala kasiosis karena terdapat kelainan VSD atau defek septum ventrikel, stenosis pulmonal atau penyempitan pada pulmonalis, hipertrofi ventrikel kanan atau penebalan otot ventrikel kanan, dan overreading aorta atau katup aorta membesar. Nursalam dan kawan-kawan 2006. Adapun tanda dan gejalanya itu yang pertama sesak nafas terutama saat sedang beraktivitas atau menyusui. Yang kedua itu kulit dan bibir membiru atau sindrom bayi biru yang bisa memburuk saat bayi menangis. Yang ketiga itu kuku, tangan dan kaki berbentuk bulat dan cembung atau clubbing fingers. Yang keempat itu mudah lelah dan rewel, dan yang kelima itu gangguan tumbuh kembang termasuk berat badan yang tidak sesuai usia. Adapun penyebab tetralogi overload itu disebabkan karena terpapar faktor endogen dan ekstrogen selama kehamilan trimester 1 dan 2. Adapun faktor endogennya itu terdiri dari penyakit genetik, kedua adanya penyakit kelainan bawaan, ketiga anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung. Sedangkan faktor ekstrogennya itu terdiri dari ibu menderita rubella, gizi yang buruk selama hamil, ibu yang alkoholik. Nah, kemudian dampak dari terpapar faktor endogen dan ekstrogen selama kehamilan ini menyebabkan kelainan jantung kongenital atau tetralogi overload. Kelainan jantung kongenital ini menyebabkan VSD atau ventricle septum. Ventricle septum ini menyebabkan aliran darah ke ventrikel kanan meningkat, sehingga menyebabkan tekanan ventrikel kanan itu meningkat. Tekanan ventrikel kanan meningkat menyebabkan darah kaya CO2 lebih banyak mengalir ke ventrikel kiri, sehingga menyebabkan percampuran darah kaya CO2 dan darah kaya O2. Pencampuran darah kaya CO2 dan darah kaya O2 ini mengakibatkan beban kerja ventrikel kiri meningkat, sehingga menyebabkan otot jantung lemah. Otot jantung yang lemah ini menyebabkan kontraktivitas jantung. Nah, kontraktivitas jantung inilah yang menyebabkan CO2 menurun. CO2 menurun, menyebabkan curah jantung menurun, sehingga muncul masalah keperawatan penurunan curah jantung. Adapun intervensi yang dapat dilakukan yaitu identifikasi gejala dan penurunan curah jantung, kemudian memonitor tekanan darah. Kemudian hipertroventrikel kanan. Ini menyebabkan tekanan ventrikel kanan meningkat sehingga mengakibatkan pirau kanan kiri. Pirau kanan kiri inilah yang menyebabkan overreading aorta. Kemudian itu ada stenosis pulmonal. Stenosis pulmonal ini menyebabkan dekompensasi sehingga menyebabkan aliran darah paru menurun. Aliran darah paru menurun menyebabkan pirau kanan kiri juga, sehingga menyebabkan overreading aorta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fahrul Said Kasim. Overreading aorta menyebabkan tubuh kekurangan O2, meningkatkan kebutuhan O2 semakin meningkat, menyebabkan frekuensi napas tidak aktif, dan menyebabkan dispnea. Identifikasi klinis ketidakefektivitas pola napas. Pertama, identifikasi ketidakefektifan pola napas. Yang kedua, monitor frekuensi napas. Yang ketiga, mengatur posisi pasien dan memberikan posisi pasien senyaman mungkin. Adapun kekurangan O2 dapat menyebabkan pembentukan energi atau ATP terganggu, menyebabkan perlahan energi menurun,
Fetiguai kelelahan. Adapun manipulasi klinisnya itu toleransi aktivitas. Yang pertama, mengukur kemampuan aktivitas fisik. Yang kedua, memberikan terapi aktivitas fisik. Yang ketiga, berikan lingkungan yang nyaman. Adapun pemeriksaan fisik yang dilakukan atau penunjang, yang pertama itu memeriksa laboratorium, yang kedua radiologi, yang ketiga elektrokardiografi, yang keempat kateterisasi. Adapun manipulasi klinisnya yaitu yang satu, sesak napas, yang kedua siagonisis, yang ketiga bunyi jantung saat auskultasi, yang keempat asidosis. Penata pelaksanaan medis yang pertama memberikan oksigen, memberikan teknik napas dalam, yang ketiga pembedahan jantung. Sekian dan terima kasih. Adapun sumber-sumber yang kami gunakan yaitu ada Grand Medical Journal, Jurnal Kedokteran volume 1 nomor 1 Desember 2019. Kemudian ada jurnal FK Unpad ACID. Kemudian ada Ners Baya Poltekkes Depkes Surabaya ACID. Kemudian ada e-jurnal UKI ACID. Kemudian jurnal Deper ACID. Kemudian ada jurnal Unimus ACID. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.